Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Septi Mahada dari kelas A6 reguler. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UTS dari manajemen pendidikan khusus. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Pertama itu perbedaan manajemen pendidikan. Nah, manajemen pendidikan ini ada dua, ada pendidikan umum dan pendidikan khusus. Di pendidikan umum itu, siswa relatif seragam, kurikulum metode jadwal ditetapkan secara massal, fasilitas standar juga untuk semua murid. Contohnya itu misalkan di kelas itu satu guru mengajar 30 siswa dengan satu metode. Sedangkan di pendidikan khusus, setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Pendekatan metode fasilitas disesuaikan secara individual dari penataan tempat, alat bantu dan lingkungan disesuaikan dengan kebutuhan anak juga. Contohnya itu GPK mendampingi 1 sampai 3 atau 2 anak dengan strategi berbeda. Kedua itu prioritas perencanaan atau planning kepala sekolah inklusi. Langkah perencanaan pertama yang saya prioritaskan di awal tahun ajaran adalah pemetaan kebutuhan siswa dan kesiapan sumber daya. Pemetaan kebutuhan siswa ini bisa dimulai dengan mengumpulkan data siswa anak berkebutuhan khusus dari jenis kebutuhan, kondisi, dan layanan yang pernah didapat. Kedua itu pemetaan kesiapan guru, artinya itu kita memetakan kompetensi guru, siapa yang sudah siap dan siapa yang perlu pelatihan. Ketiga itu perencanaan asesmen awal, menyusun jadwal asesmen awal bersama psikolog atau terapis agar program pembelajaran tepat. Nah, kenapa prioritas ini sangat penting? Karena tanpa memahami kondisi awal siswa dan kesiapan sekolah, semua rencana akan berjalan di atas fondasi yang goyah, ibarat membangun rumah. Jika fondasinya tidak kuat, maka akan runtuh. Nah, misalkan kalau kuat, jadi fondasi itu bisa bisa apa ya, rumah itu tetap berjalan dengan baik. Apa sih? Ketiga itu pentingnya prinsip POAC dalam pendidikan khusus. POAC, arti dari POAC itu P, planning atau perencanaan, O, organizing atau pengorganisasian, A, actuating atau pelaksanaan, C, controlling atau pengawasan. Nah, planning yang bisa saya ambil itu, dari planning itu merencanakan program individual, ruang sumber, dan jadwal terapi. Nah, di organizing itu menentukan peran, misalkan dari GPK, koordinasi dengan orang tua, terapis, dan lain-lain. Ketiga itu actuating atau pelaksanaan, itu menjalankan program pembelajaran, terapi, komunikasi rutin dengan orang tua. Nah, controlling itu, jadi misalkan dari ketiganya sudah terlaksana, kita memerlukan evaluasi rutin setiap bulan untuk melihat kemajuan dan menyesuaikan program untuk kedepannya. Nah, tanpa POAC ini, program akan berjalan tidak sempurna, komunikasi tidak jelas, dan anak tidak mendapat layanan optimal. Langsung saja keempat, zero reject policy di sekolah inklusi. Idealnya sekolah inklusi itu adalah guru terlatih dan siap menerima keberagaman, fasilitas aksesibel seperti RAM, alat bantu, ruang sumber, dan lain-lain. Sistem asesmen yang baik sejak awal, komunikasi terbuka dengan orang tua dan keluarga. Nah, tantangannya dalam pengaplikasian zero reject policy di sekolah inklusi ini ya pastinya itu keterbatasan sumber daya seperti GPK, fasilitas, dan anggaran. Pastinya juga ada stigma dan resistensi dari orang tua siswa reguler, kemampuan guru yang belum merata dalam menangani berbagai kebutuhan khusus. Nah, zero reject policy ini adalah cita-cita mulia yang membutuhkan persiapan sistematik agar tidak hanya menjadi slogan. Nomor kelima itu, pentingnya asesmen sebelum penempatan siswa ABK. Asesmen itu adalah proses memahami siapa anak ini, apa yang dia bisa, apa yang dia butuhkan, cara terbaik membantunya belajar. Nah, kenapa penting? Karena tanpa asesmen kita hanya menebak-nebak. Menebak-nebak dalam pendidikan ABK anak berkebutuhan khusus itu bisa berakibat fatal. Nah, dampak jika tidak asesmen itu, jika asesmen tidak dilakukan dengan baik itu adalah penempatan yang salah. Nah, karena menebak-nebak tadi, program pembelajaran yang tidak sesuai dengan anak, akhirnya anak tidak berkembang secara optimal sesuai perkembangannya, guru kewalahan juga, orang tua kecewa dan kehilangan kepercayaan pada sekolah. Nah, asesmen ini bukan formalitas, tapi ini adalah fondasi dari semua layanan pendidikan khusus yang efektif dari masuknya anak di awal sekolah. Keenam itu
penempatan siswa ABK. Pertama itu pastinya dengan jenis dan tingkat kebutuhan, dari ringan atau sedang, seperti inklusi penuh dengan pendampingan, dari kompleks sistem full out, dari kelas reguler dan ruang sumber. Nah, misalkan kalau sangat berat juga ditempatkan di kelas khusus atau SLB. Dua, kemampuan sosial anak. Apakah anak bisa berinteraksi dengan teman sebaya? Apakah lingkungan reguler mendukung perkembangannya? Ketiga itu penentuannya itu kesiapan sekolah. Apakah ada guru yang mampu menampingi? Apakah fasilitas memadai? Keempat itu keinginan dan kondisi keluarga. Orang tua dilibatkan dalam keputusan keputusan yang ideal dan disepakati bersama antara guru dan orang tua. Nah, penempatan bukan keputusan sekali jalan, tetapi harus dievaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan anak. Ketujuh itu kesiapan manajerial sekolah inklusi di Indonesia atau analisis SWOT. Nah, analisis SWOT itu artinya S itu kekuatan atau strength, itu sudah tertera itu regulasi mendukung inklusi itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Program GPK di beberapa daerah, kesadaran masyarakat tentang ABK meningkat. Nah, weakness-nya, kelemahannya dari kesiapan sekolah itu pastinya guru terlatih pendidikan khusus masih sangat sedikit, fasilitas pendukung masih minim, anggaran khusus tidak memadai, koordinasi antar lembaga masih lemah. Nah, peluang dari kesiapannya itu pastinya kita harus teknologi pendidikan membantu ABK, LSM, dan komunitas siap bermitra, generasi muda pendidik semakin terbuka dan inklusif. Nah, ancaman dari kesiapan sekolah untuk membangun inklusi itu pasti adanya stigma sosial masih kuat, kualitas inklusi tidak merata antar daerah, dan kebijakan bagus di antara kertas tapi implementasi tidak konsisten. Nah, kesimpulan dari kesiapan manajer sekolah inklusi di Indonesia memakai analisis SWOT ini adalah sekolah inklusi di Indonesia belum sepenuhnya siap secara manajerial. Namun dengan komitmen bersama, inklusi bermakna sangat mungkin diwujudkan. Kedelapan, soal kedelapan, adaptasi kurikulum nasional untuk ABK. Nah, mengapa perlu diadaptasi? Karena kurikulum nasional dirancang untuk rata-rata siswa atau untuk semua murid. Nah, karena ABK memiliki kebutuhan beragam dan unik, makanya kita harus ada adaptasi. Nah, adaptasinya itu bisa disebut dengan PPI. Nah, jenis adaptasi yang dipilih itu dari modifikasi. Artinya itu mengubah sebagian isi atau target kurikulum tanpa menghilangkan dasar anotasinya. Contohnya itu misalkan anak belajar matematika kelas 4 SD. Nah, kurikulum nasional itu misalkan mengajarkan perkalian atau menghafal tabel perkalian. Nah, adaptasi atau modifikasinya itu memahami konsep penjumlahan berulang menggunakan benda nyata seperti batu, kelereng, balok. Nah, cara belajarnya itu tentunya dengan benda nyata juga atau benda konkret seperti um, ya seperti itu, bantu kelereng dan balok. Nah, cara belajar itu lebih banyak praktik langsung, waktunya lebih lama, evaluasinya juga bukan tes tertulis, melainkan demonstrasi langsung atau tes kerja. Nah, modifikasi ini tentunya memastikan setiap anak merasakan keberhasilan belajar sesuai kemampuannya, bukan diukur dengan standar yang tidak sesuai. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi dari modifikasi itu kan ada namanya namanya peran program pembelajaran individual atau bisa disebut dengan PPI. Nah, apa itu PPI? PPI itu adalah dokumen rencana belajar khusus untuk satu anak berdasarkan asesmen yang awal tadi yang memuat tujuan, strategi, media, dan cara evaluasi. Nah, mengapa PPI ini adalah jantung pendidikan khusus itu adalah pastinya mengetahui posisi anak saat ini karena di dalam PPI itu ada asesmen juga. Makanya ini penting. Kedua itu menentukan arah tujuan belajar, menentukan strategi dan cara terbaik, mengukur kemajuan anak secara terencana. Nah, dari sudut pandang saya sebagai calon pendidik ini, tentunya PPI ini mengajarkan bahwa mengajar adalah memastikan setiap anak bisa berkembang. PPI ini juga bisa menjadi alat komunikasi kuat antara guru, orang tua, dan terapis. Misalkan anak ada terapi, melakukan terapi. Nah, untuk melihat progres anak secara transparan. Terakhir itu apa pentingnya kolaborasi tim multidisipliner. Nah, sebelumnya itu tim multidisipliner itu siapa saja sih di dalam timnya? Itu pertama ada guru kelas, GPK, terapis, misalkan anak melakukan terapi wicara, okupasi, fisio, tentunya juga dari hasil psikolog, nah dokter atau pekerja sosial. Nah, mengapa kolaborasi ini penting? Karena pertama kebutuhan ABK yang multidimensi
Kedua, tidak ada satu profesi yang bisa menangani semua aspek keputusan berdasarkan sudut pandang yang lengkap. Jadi, keputusannya itu dalam anak belajar itu pastinya dari sudut pandang guru, pastinya juga orang tua, terapis, dan lain-lain. Nah, jika kolaborasi tidak berjalan baik itu, informasi itu tidak tersampaikan secara transparan dari pihak-pihak yang lain, program tidak sinkron dan bertentangan, orang tua bingung juga dengan hasilnya, anak tidak berkembang secara optimal atau bisa mundur juga, usaha banyak tetapi hasilnya tidak optimal. Penutup, dengan demikian jawaban saya untuk semua soal UTS Manajemen Pendidikan Khusus semoga bermanfaat dan menjadi refleksi bagi kita semua sebagai calon pendidik bahwa setiap anak berhak mendapatkan layanan terbaik tanpa terkecuali. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman atau dosen yang telah mendengarkan. Terima kasih Bapak.